Ya, kita lanjutkan. Tadi agak sedikit itu ya. Nah, jaringannya terputus, jadi kita lanjutkan dengan part yang kedua ya. Video part yang kedua. Oke, kita belajar dari tadi berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan bagaimana outputnya, bagaimana interpretasi dari hasil uji independentitas tersebut ya. Kita share ulang. Oke, ini ya independensitasnya ya. Oke. Oke, ini sudah kita lihat tadi kita bahas sampai tujuan ya untuk mengetahui perbedaan kecemasan antara suku Betawi dengan suku Sunda. Nah, kita harus membuat hipotesis kan. Nah, hipotesis berdasarkan pada perumusan masalahnya apa? Karena hipotesis itu adalah jawaban dari perumusan masalah, opsi jawaban dari perumusan masalah. Yang pertama, hipotesis alternatifnya itu adalah adanya perbedaan kecemasan yang signifikan ya antara suku Betawi dengan suku Sunda. Hak nulnya ya tinggal kita tambahin tidak ya di depan pernyataan tersebut. Tidak ada perbedaan kecemasan yang signifikan antara suku Betawi dengan suku Sunda. Ini yang tadi kita harus copy paste outputnya, gitu ya. Kita copy paste outputnya dan analisanya harus itu ya harus runut pembahasannya. Ini sebagai contoh saja saya tulis. Dan kamu harus ya bisa mengerti banyak tentang contoh ini. Nanti contohnya bisa kamu tulis kembali di latihan kamu nanti, gitu ya, di Word-nya. Jadi ada nanti latihan, kita kasih latihan, nanti kamu membuat judul sampai kepada kesimpulannya, gitu ya. Nah, ini contoh dari contoh dari apa namanya dari output independence hypothesis ini. Hasilnya adalah berdasarkan different test for equality of variance didapatkan koefisien F sebesar 1,298 dengan probability value sebesar 0,275. Jika nilai probability value-nya lebih besar daripada 0,05 atau P probability value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka hasil Levene test for equality of variance adalah equal varian asum. Jadi baris equal varian asum atau data diasumsikan homogen, gitu ya. Analisa ini menghasilkan nilai t-test for equality of mean, itu nilai t-test of quality of mean itu dengan koefisien T sebesar minus 3,036 dengan probability value-nya 0,01. Karena nilai probability value-nya di bawah 0,05 atau P lebih kecil daripada 0,05, maka H alternatif diterima yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kecemasan yang signifikan antara suku Betawi dengan suku Sunda. Karena hipotesis alternatif itu ya. Alternatif diterima karena probability value-nya itu signifikan, gitu ya. Lanjut di bawah di sini, interpretasinya gimana? Interpretasinya adalah ada perbedaan yang signifikan antara kecemasan pada suku Betawi dengan suku Sunda, di mana suku Sunda lebih besar kecemasannya daripada suku Betawi. Dari mana taunya? Itu tadi dari hasil perbedaan min antara suku Betawi dengan suku Sunda. Jadi min Betawi berapa, suku Sunda berapa. Nah, suku Sunda itu lebih besar minnya itu daripada suku Betawi. Jadi, suku Sunda itu memiliki rata-rata kecemasan lebih tinggi daripada rata-rata kecemasan suku Betawi. Kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan antara suku Betawi dengan suku Sunda. Oleh karena itu, hak alternatif diterima dan hak nol ditolak. Itu contohnya. Nanti kamu buat ini seperti ini, kamu ketik sendiri, mandiri, ngetik sendiri. Nanti akan ada latihannya. Ya kamu baca, buat hafalkan ya. Maknai dengan pas setiap bahasa yang ada di analisa hasilnya. Nanti kamu maju ke depan, ya kamu
tanpa membawa teks seperti ini, kamu maju ke depan, kamu harus bisa menjelaskan mulai dari judul sampai pada kesimpulan secara oral, tidak bawa catatan, oral aja ngomong gitu ya. Nah, ini dilatih. Latihan ini coba kamu lakukan berulang-ulang kali agar nanti ketika kuis statistik, kuis kuantitatif, kamu bisa dapat menjelaskan dengan gamblang dan dengan jelas kasus-kasus yang saya ajukan nanti untuk dijelaskan secara oral dari mulai judul sampai pada kesimpulan, gitu ya. Oke, ini untuk independent sample t-test sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar tentang kolerasi, ya. Kolerasi ini adalah menghubungkan antara dua variabel, gitu ya. Menghubungkan antara dua variabel apa dan variabel apa. Nah, menghubungkan ini kadang-kadang ada ahli yang mengatakan bahwa kalau hubungan itu tidak ada kejelasan antara IV dengan DV-nya, gitu ya. Intinya jadi kalau kolerasi itu, dia itu nggak jelas antara IV dengan DV, nggak jelas. Tapi kalau regresi, itu IV dan DV-nya menjadi jelas gitu. Ini nggak jelas kolerasi, mana IV, mana DV nggak jelas gitu ya. Tapi kalau regresi jelas dia, mana IV-nya, mana DV-nya, mana variabel independennya, mana variabel dependennya gitu ya. Nah, kita sekarang lagi belajar tentang kolerasi gitu ya. Jadi tidak jelas antara mana independent variabel, mana dependent variabel. Mereka hanya melihat ketersinggungan antar variabel yang dilihat dari seperti ini ya, ketersinggungan antar variabel. Apakah variabel religiositas itu bersinggungan teoretiknya dengan variabel radikal gitu ya, di sini ya, bersinggungan gitu ya. Tapi mana IV, mana DV-nya nggak jelas gitu ya. Nah, nanti kita coba perbandingan aja dengan regresi. Kalau regresi itu kan jelas IV, DV-nya mana. Siapa yang berfungsi sebagai dependen, siapa yang berfungsi sebagai dependen. Jelas. Tapi kalau kolerasi dia tidak jelas. Tidak ada kejelasan antara IV dan DV. Itu beberapa ahli mengatakan seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ternyata kita akan bahas ini dulu nih, religiositas dengan radikalisme, ya, religiositas dengan radikalisme. Apakah kalau dibilang judulnya apa nih? Saya bisa judulnya. Judulnya adalah hubungan antara religiositas dengan radikalisme. Mau ditanyain apa perumusan masalah? Apakah ada hubungan antara religiositas dengan radikalisme? Tujuannya apa? Untuk mengetahui hubungan religiositas dengan radikalisme. Hipotesis alternatifnya apa? Hipotesis alternatifnya itu apakah hipotesis alternatifnya ada hubungan. Nah, ingat, kalau menggunakan hipotesis korelasi itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Apakah dia positif atau negatif? Harus jelas gitu ya. Nah, kalau dilihat dari variabelnya, kayaknya nih kolerasinya negatif dah. Kenapa negatif? Masa sih orang semakin religius, semakin radikal gitu ya? Masa sih orang tuh semakin tinggi religiositasnya akan semakin radikal? Enggak kan? Orang semakin religius akan tidak semakin radikal. Secara teoritik ya, secara teoritik gitu ya. Secara teoritik itu kayaknya orang semakin religius orang semakin religius akan semakin rendah radikalnya gitu ya. Berbeda dengan ini, kecemasan dengan stres. Orang semakin cemas, biasanya semakin stres. Kalau ini kan sama-sama naik nih. Kalau ini kan yang satu naik, yang satu turun gitu ya. Ini kan sama-sama naik nih. Kalau yang sama-sama naik dia positif, tapi kalau yang sama-sama turun, yang satu naik, yang satu atau sama-sama naik nih variabelnya sama-sama naik itu dia positif atau dia sama-sama turun, ini satu turun juga gitu ya, tidak ada kontradiktif, itu korelasinya positif. Tapi yang satu naik yang satu turun pasti dia kontradiktif nih, yang satu naik yang satu turun, entah dia naik entah dia turun itu pasti ada perbedaan. Nah, itu korelasinya itu negatif gitu ya.
Jadi ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau dilihat ini kayaknya sih korelasinya negatif ya. Berarti ada hubungan negatif signifikan antara religiositas dengan radikalisme. Kalau hipotesinalnya tidak ada hubungan yang signifikan, tidak ada hubungan negatif signifikan antara religiositas dengan radikalisme. Gitu. Nah, apakah kita harus uji coba dulu? Uji cobanya gimana? Nah, uji coba ini ya paling gampang lah istilahnya ya. Tidak terlalu ribet dengan analisa yang lain kalau untuk kolerasi gitu ya. Kolerasi itu tidak terlalu ribet dengan yang lain. Ya, tinggal kita copy paste di sini, kita copy paste datanya. Nah, kita copy paste datanya, kita pindahkan ke Excel ya. Oke. Oke. Hmm. Oke, sini sudah kita dapatkan ya, kita copy paste di data view ya. Kita taruh di ujung jadi paling atas. Kita copy paste. Boleh langsung copy paste. Kenapa baru copy paste? Karena dua variabel. Ada dua variabel. Variabel apa? Pertama variabel religiositas. Kita singkat jadi reli aja. Kalau ini kita radikal, ya, artinya. Ingat kedua kedua pastikan di sini measure-nya itu adalah skill ya. Measure-nya itu adalah skill karena dia sama datanya itu adalah interval atau rasio. Interval datanya. Datanya interval. Nah, kalau sini sudah beres nih. Kalau kok nggak value? Nggak, value kan untuk uji berbeda. Kita nggak ada kelompok di sini kan. Cuma ada dua variabel kan. Variabel value dan variabel radikal. Tidak ada kelompok atau grup di sini. Nah, di sini kita analyze ya. Analyze begitu. Nah, karena kita kolerasi, ada tulisan korel kan di sini. Korel, habis itu bivariat. Kita masukkan dua-duanya di sini. Nah, ya, kita masukkan dua-duanya. Nah, kita menggunakan Pearson. Kenapa kita menggunakan Pearson? Karena kita ini nanti kayaknya harus udah belajar statistik ya antara Pearson, Kendas, dan Spearman. Kenapa kita pakai Pearson? Karena dua-duanya itu interval. Kalau dua-duanya interval variabelnya, maka kita pakai Pearson. Tes signifikannya to tail. Kalau bisa sih ada flag signifikan correlation. Jadi dikasih bintang. Jadi ini ada nih skripsi, orang skripsi ya, datang ke saya. Begitu dia bawa tabel. Ini kolerasinya segini dibuat tabel kayak gini. Nah, kata si SPSS, nggak usah buat tabel, karena SPSS di dalamnya ada tabelnya gitu ya. Ada tabelnya, jadi dikasih centang bintang aja, akan kelihatan mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Mana yang signifikan di taraf 0,05 atau mana signifikan di taraf 0,01 atau 0,001. Jadi ya di sini dikasih tahu sama dia. Jadi udah nggak butuh tabel, gitu ya. Setelahnya kita klik OK. Nah, ini outputnya kayaknya kalau di zoom kayaknya kelihatannya. Outputnya itu harus di sini. Nah, di sini lihat kalau korelasi ya kan. Kenapa independent variable dan dependent variable yang nggak jelas? Karena dia sama aja ya. Value dengan radikal 0,9 0,-967. Radikal dengan rally sama juga. Jadi nggak jelas dia. Independen mana, dibulak-balik dia sama aja gitu ya. Jadi ya ini salah satunya aja dari hasil analisanya yang mungkin sama gitu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita dapat, nah bacanya itu adalah, nah kita copy paste aja ya. Kita copy paste, kita taruh di itu ya. Contoh, ada contoh. Nah, ada contohnya. Oh, ini ada contohnya. Oke, ya. Oke, kita tahu di output ya. Kita copy paste ya. Tapi ini nggak boleh copy paste sih sebenarnya. Itu nggak boleh copy paste. Nggak boleh copy paste sebenarnya. Nanti skripsi nggak boleh kayak gini ya. Ini karena kita latihan aja kita copy paste. Sebenarnya copy paste itu ada.
itu ada aturan untuk tabel gitu ya, ada aturan untuk tabel. Aturan untuk tabelnya itu ada di pedoman skripsi, nanti kamu pelajari aja ya aturan untuk tabel. Aturan untuk tabel itu biasanya dia itu nggak ada garis gitu ya, pinggir kiri dan pinggir kanan. Jadi garis horizontal, vertikal ya. Ini garis vertikal tidak ada, hanya garis horizontal yang ada. Gitu ya. Nanti kamu pelajari. Tapi kan ini kan sama aja ya, jangan dua-duanya juga gitu. Jangan dua-duanya juga. Kamu sambungin. Ini salah satunya. Mungkin lebih tepatnya kayak gini ya, mungkin saya gambarkan ya. Maaf ya, agak sedikit di mana-mana kita. Mungkin gini kita bisa ya. Uh, Insert coba ini koefisien dan kita begini. Oke, sini aja mungkin ya. Oke, ini kita hanya format berkompetisi kayaknya sih ya. Oke. Oh ya, ini udah selesai. Oke, ini udah nggak ada. Ya, kita hilangin semuanya. Oke, kita ada deh. Ini yang lapisan varian. Nanti kalau pelajari diskusi ya. Yang kayak gini, yang aja, sini ada boleh. Ini minus 0,9 beri. Sini kemudian nah, di sini kasih tahu nih, nah, kalau ada hilang berarti ya dihilangin. Jadi ini aja. Nah, jadi tadi sama satu itu ya. Wah, ini hilang semua. Harusnya beda nih. Oh, bisa. Siap. Siap. Bisa tidak terlalu ahli dia, terlalu inti. Oke ya. Nah, ini kan ini berarti judulnya apa tadi? Jadi G splash Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri prosesnya, berarti apa? Jadi, if, if, si, oke. Oke,
Ya, sekarang saya kalau saudara yang menunjukkan ya, saya menunjukkan koefisien Pearson produk Pearson menunjukkan koefisien sebesar minus 0,907 gitu ya, dengan dan probability value besar 0,002. Ini diganti kata-katanya jadi. Berdasarkan hasil analisa kolerasi tiga koefisien kolerasi sebesar hal ini dengan probability value di bawah 5 ya mesti 0,1 lebih kecil daripada koefisien signifikan. Koefisien korelasi signifikan. Koefisien menunjukkan bahwa hari ini menunjukkan bahwa terdapat dan selanjutnya adalah semakin tinggi dari kiositas semakin rendah. Jadi di kiositas maka akan semakin rendah, maka akan semakin rendah radikalisme.
Berarti habis saya kalau di situ lama akan selesai sedikit rendah dari plus ini video sesuatu yang semakin tinggi karena semakin tinggi maka akan semakin tinggi berarti realisme. Oke. Kesimpulannya adalah adanya hubungan negatif signifikan antara religiositas dengan radikalisme dengan relatif dari Oke, ini udah jadi. Jadi ini ya hasilnya ya. Untuk bentuknya seperti itu. Biar agak sedikit rapi gini aja juga ya. Oh ya. Kayak gitu ya. Ini jadi contoh dari analisa. Oke, demikian pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan tentang analisa regresi.